Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Febian Sela dengan NIM 3411191138 dan teman saya. Saya Fabio Devi Andrian dengan NIM 3411191147 dan juga teman saya. Saya Rinduta Sejawati dengan NIM 3411191159. Kami di sini akan mempresentasikan proposal tugas besar sistem multimedia. Yang pertama, terdapat latar belakang. Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan atau media. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi pembelajaran yang ada dalam kurikulum yang dituangkan oleh pengajar atau fasilitator atau sumber lain ke dalam simbol-simbol komunikasi. Penyampaian pesan pembelajaran dari guru kepada siswa saat ini masih menggunakan alat bantu mengajar seperti buku. Hal ini menjadikan siswa kurang tertarik dan merasa bosan ketika menyerap pelajaran, sehingga memberikan efek malas belajar. Penggunaan media dalam pembelajaran dapat membantu siswa dalam memberikan pengalaman yang bermakna. Yang kedua, terdapat batasan masalah. Aplikasi yang dibuat merupakan media pembelajaran untuk siswa sekolah menengah pertama. Aplikasi yang dibuat berisi materi sistem persamaan linear sesuai kurikulum siswa sekolah menengah pertama yang menggunakan software pendukung NetBeans yang berbasis desktop. Aplikasi ditampilkan dengan desain dan informasi yang menarik dan interaktif sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi. Selanjutnya terdapat maksud dan tujuan. Yang pertama, memudahkan siswa untuk memahami materi sistem persamaan linear. Yang kedua, siswa menjadi lebih tertarik dalam mempelajari materi. Dan yang ketiga, mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fabio. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, yaitu keterbatasan waktu untuk belajar pada jam pelajaran di sekolah. Lalu yang kedua, kurangnya rasa ketertarikan siswa pada media pembelajaran yang diberikan oleh sekolah. Nah, aplikasi yang akan kami buat itu yaitu bernama SPL Apps, di mana SPL Apps merupakan aplikasi berbasis desktop yang berisikan materi-materi pembelajaran sistem persamaan linear untuk siswa sekolah menengah pertama. Dalam aplikasi ini, siswa dapat memahami dan mengerjakan soal latihan yang telah disediakan. Aplikasi ini disajikan dengan desain dan tampilan yang menarik sehingga dapat membuat siswa lebih tertarik untuk mempelajari materi. Siswa juga tidak mudah bosan saat mengerjakan materi karena terdapat video-video yang menyenangkan. Selanjutnya ada fungsi aplikasi bagi pengguna, di mana penggunanya di sini adalah siswa. Yang pertama, siswa dapat mempelajari materi yang ada sesuai keinginan. Lalu yang kedua, siswa dapat mengisi soal latihan untuk mengukur kemampuan. Lalu siswa dapat mengulangi materi untuk dipelajari kembali jika masih belum paham, dan siswa juga dapat menjadi lebih tertarik pada materi karena penyampaiannya yang menarik. Selanjutnya ada cara kerja aplikasi. Yang pertama, masuk ke dalam aplikasi SPL Apps, maka akan muncul tampilan menu utama. Lalu yang kedua, siswa diarahkan untuk memilih menu materi. Selanjutnya, sistem akan mengantarkan siswa pada halaman pilihan materi. Lalu, siswa memilih materi yang akan dipelajari, di mana di dalam materi tersebut terdapat tampilan materi dan video, contoh soal, dan juga pembahasannya. Lalu yang kelima, setelah mempelajari materi-materi yang ada, siswa diarahkan untuk kembali ke menu utama dengan mengklik tombol Home. Lalu, sistem akan mengantarkan siswa kembali ke halaman menu utama. Siswa diarahkan untuk memilih menu latihan. Lalu, sistem mengantarkan siswa pada halaman latihan soal, dan siswa memilih soal untuk dikerjakan.
Dan yang terakhir, jika soal sudah dikerjakan, sistem akan menampilkan nilai sesuai dengan benar ataupun salahnya jawaban siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rindu. Untuk desain aplikasi, yang pertama saat kita masuk ke aplikasi SPL Apps, maka akan diberikan sebuah pilihan dua menu, yaitu yang pertama ada menu materi dan menu latihan. Kemudian di atas tampilan ada tombol plus dan tombol minimize. Jika kita memilih menu yang pertama yaitu menu materi, maka akan muncul tampilan dua pilihan menu lagi, yaitu materi yang pertama tentang SPL 1 variabel dan yang kedua tentang SPL 2 variabel. Jika memilih SPL 1 variabel, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, tampilan di sini akan menyediakan dua menu kembali, yaitu contoh dan pembahasan. Untuk saat mengklik tombol contoh, maka akan muncul sebuah contoh soal beserta tombol jawaban. Tombol jawaban di sini berisikan pembahasan tentang bagaimana cara penyelesaian soal tersebut. Bisa berisikan sebuah video atau yang lainnya. Kemudian untuk pembahasan berisikan materi-materi tentang SPL 1 variabel. Setelah itu, kita bisa mengklik menu home kembali untuk mengakses halaman utama. Selanjutnya, pilih menu latihan. Jika mengklik menu latihan, maka akan muncul halaman seperti gambar berikut. Selanjutnya, akan disediakan lagi dua pilihan menu, yaitu mengenai latihan sistem linear 1 variabel dan sistem linear 2 variabel. Jika siswa memilih latihan soal untuk 1 variabel, maka akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Yang pertama, siswa bisa mengerjakan latihan dengan bentuk soal pilihan ganda dan pilihan esai. Jika siswa mengklik menu pilihan ganda, maka akan muncul form seperti berikut dengan tombol next di sebelah kanan paling bawah untuk mengakses soal selanjutnya. Kemudian, jika siswa memilih soal esai, maka akan diberikan sebuah form untuk mengisikan jawaban tersebut. Kemudian, jika telah selesai, maka bisa mengklik tanda centang di sebelah kanan yang paling bawah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.